Ulan, kenapa celengan ibu kamu pecahin? Ulan keterima kerja di Jakarta. Iya, Mas. Situ pembantunya Ulan. Ulan, ibu mau tanya sama kamu. Apa benar kamu sudah menikah dengan Revan? Ibu nggak perlu tahu. Tapi aku mohon ibu harus pergi, Bu. Aku nggak mau rahasia aku terbongkar. Bisa masak nggak sih kamu? Kenapa, Mas? Cobain! Makan! Ayo makan! Aku udah nurutin semua apa yang kamu mau. Orang kayak kamu tuh emang harus dikasih pelajaran tau. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang ibu bernama Salma dan putrinya yang bernama Wulan. Kisah mengenai pengorbanan, perjuangan, dan cinta tanpa syarat. Seperti apa perjalanan hidup mereka? Mari kita sambut Mbak Salma. Halo Mbak Salma. Halo, Mbak. Silakan duduk Mbak. Kasih. Apa kabar Mbak Salma? Baik, Mbak. Baik, dan terima kasih sudah hadir di sini mau bagikan kisahnya Mbak. Apakah Mbak Salma sudah siap? Insya Allah siap, Mbak. Baik Mbak, silakan jika sudah siap. Waktu itu saya baru pulang muli. Cuci gosok, Mbak. Astagfirullahaladzim, Ulan, kenapa celengan ibu kamu pecahin? Bu, Ulan keterima kerja di Jakarta. Masya Allah, terima kerja di Jakarta. Alhamdulillah, nak. Selamat ya sayang, nggak sia-sia ibu muliahin kamu. Iya, Bu, makanya ini Ulan sengaja pecahin celengan ibu buat biaya hidup di Jakarta sebelum Ulan gajian. Tapi Jakarta kan jauh nak dari sini. Ya, mau gimana lagi sih, Bu? Kalau di kampung juga aku kerja apa? Iya juga sih. Kalau kamu di sini, kamu nggak akan bisa berkembang ya nak. Kenapa sayang? Uangnya cuma 400.000, Bu. Ini mana cukup untuk biaya hidup di Jakarta. Gimana ya? Ibu juga bingung nak. Bu, cincin ibu jual dulu aja ya. Cincin ini kan cincin pernikahan ibu nak. Ini cincin dikasih sama ayah kamu. Ya elah, Bu. Kan nanti kalau misalkan aku udah gajian kita bisa beli lagi, Bu. Ya, Bu, ya boleh ya, Bu. Biar nanti aku di Jakarta nggak kelaparan, Bu. Ya udah, kamu boleh pakai. Makasih, Ibu. Dan dari situlah Mbak, cerita ini dimulai. Maksud Mbak bagaimana Mbak? Sejak Ulan ke Jakarta, dia itu nggak ada kabar sama sekali Mbak. Nggak ada telepon, nggak ada pesan. Saya sempat khawatir, takut terjadi sesuatu sama dia. Iya. Bu Salma? Bu Salma lagi sakit ya? Enggak Bu, saya nggak sakit kok Bu. Saya cuma lagi kepikiran aja. Kepikiran apa? Kalau ada yang bikin pusing, Ibu cerita aja, siapa tahu saya bisa bantu. Nggak apa-apa Bu, saya cuma kepikiran anak saya aja Wulan. Dia itu kan kerja di Jakarta Bu. Tapi sudah hampir 5 bulan ini dia belum pernah menghubungi saya. Jadi saya khawatir Bu. Oh, pantes.
pantas. Dari tadi saya perhatiin, ibu ngelamun terus. Begitulah Bu, kalau saya kepikiran sama anak saya. Makan jadi nggak enak Bu, tidur juga nggak nyenyak. Semua tuh pikiran saya tertuju sama Wulan. Wulan punya HP kan, Bu? Wulan punya HP Bu. Ya udah, ibu hubungin Wulan sekarang. Justru itu Bu, HP saya lagi rusak. Ibu, pakai HP saya aja ya. Hubungi Wulan sekarang. Bener Bu, Pakai, Bu. makasih ya Bu. Thank you. Kamu kenapa sayang? Santai aja dong. Mama aku itu memang kelihatannya aja galak. Tapi sebenarnya mama aku itu orangnya baik loh. Lagi pula, ya, aku yakin banget. Mama aku pasti suka sama kamu. Ya, aku harap sih begitu ya. Kok nggak diangkat? Siapa? Kenapa nggak kamu angkat? Biasalah, sales kan kalau telepon suka gangguin. Ya nawarin kartu kredit lah, cicilan lah, produk-produk gitu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Ya Allah, kenapa nggak diangkat nak? Kamu kemana Wulan? Wulan, kamu kemana nak? Kenapa nggak angkat telepon ibu? Ibu kangen sama kamu nak. Jadi, kita masuk. Ya. Ini waktunya kamu kenalan sama mama, ya? Ya. Ma, kenalin. Ini Wulan. Wulan ini calon istri aku. Selamat siang Tante. Mah. Wulan ya. Cantik, tapi Mama nggak hanya lihat tampang sayang. Mama ini orangnya yang percaya sama bibit, bobot, dan bebetnya. Boleh tahu orang tuamu siapa? Dan dia tinggal di mana? Papa saya Cakra Direja, pemilik Cakra Group, perusahaan tekstil dan retail dari Surabaya, Mah. Cakra Direja. Ya Tuhan, itu adalah salah satu pengusaha terbesar loh. Nah, itulah sebabnya aku yakin sama Wulan. Karena Wulan ini bukan perempuan biasa. Mama jadi nggak sabar mau ketemu sama orang tuamu. Iya, Mah. Nanti Wulan kasih tahu ke keluarga Wulan juga, karena Wulan juga nggak sabar ngelihat mama saya ketemu sama mama. Ma, kita ajak Wulan masuk yuk. Yuk, silakan. Ayo, sayang. Jadi Mbak nggak tahu sama sekali mengenai kabar anak Mbak ketika dia ke Jakarta. Enggak, Mbak. Saya telepon gak diangkat.
Saya kirim pesan juga nggak dibalas sama dia, Mbak. Terus Mbak nggak nyusul aja ke Jakarta cari anak Mbak? Jakarta itu kan luas, Mbak. Saya juga bingung mau cari dia kemana. Apalagi saya ini kan cuma seorang buruh, Mbak. Mana cukup duit saya buat kesana kesini. Iya Mbak. Saya juga paham Mbak sebagai seorang ibu. Pasti cemas sekali memikirkan anak kita. Tapi akhirnya bisa ketemu dengan Putri Mbak. Itu bagaimana ceritanya? Iya, akhirnya Wulan pulang sendiri ke rumah, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wulan, Wulan ini kamu nak. Masya Allah, ibu kangen. Nah ini beneran kamu mimpi apa ibu semalam nak kamu datang ke sini nak? Kamu sehat kan? Kamu nggak apa-apa kan nak? Wulan ditipu bu. Kamu ditipu? Wulan jadi korban penipuan bu. Astagfirullahaladzim, kamu ditipu sama siapa nak? Jadi Wulan sama teman Wulan dipercaya sama perusahaan untuk pegang uang perusahaan, Bu. Tapi ternyata uangnya dipakai sama teman Wulan buat investasi dan ternyata investasinya bodong. Dan sekarang teman Wulan kabur entah kemana, terus sekarang Wulan yang dituduh nyolong, Bu. Ya Allah. Terus kamu gimana jadinya? Aku udah dilaporin ke polisi, Bu. Kalau nggak balikin uangnya, aku yang dipenjara. Ya Allah, nak. Gimana ini? Terus ibu bisa bantu apa? Ibu harus gimana? Gak tahu bu, aku juga bingung. Astagfirullah, di penjara. Ibu gak mau kamu sampai di penjara. Bu, kita jual rumah ini aja gimana?